welcome to Podpad, program podcast Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen di Untirta. Nah, buat yang belum tahu, Podpad ini merupakan program podcast yang dibuat oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Untirta. Dan di Podpad ini ada 2 segmen, yaitu segmen Ngalor Ngidul dan segmen Chit Chat Managers. Nah, kali ini kita ada di segmen Ngalor Ngidul bersama gua, MC-nya yaitu Amalia Fitri, bisa dipanggil Amel. Gue berasal dari jurusan S1 Manajemen dan gue sekarang semester 3. Nah, gimana nih kabar kalian di era new normal ini? Gue harap sih kalian tetap semangat dalam menjalankan kuliah online-nya, walaupun memang sangat membebankan kalian dan sangat memberatkan ya, tapi gue harap kalian tetap semangat dan juga tetap menjaga kesehatan. Nah, di tema Ngalor Ngidul kali ini, temanya yaitu tentang lifestyle. Siapa sih yang nggak tahu lifestyle? Pasti setiap orang, khususnya anak remaja maupun dewasa itu tahu lifestyle itu seperti apa. Nah, lifestyle ini tetapi nggak melulu tentang gaya atau penampilan dari diri seseorang nih teman-teman. Ada juga yang namanya pola hidup sehat di lifestyle ini. Nah, dan pola hidup sehat itu tentunya sangat penting banget untuk diterapkan dan dilakukan karena kita nggak mau ya apa yang kita makan ataupun yang kita lakukan itu dapat merugikan atau membahayakan kesehatan kita. Nah, sebelum membahas pola hidup sehat lebih dalam lagi, di sini gue mau memperkenalkan 2 narasumber yang bakal ngalor ngidul bareng gue nih, yaitu Kak Yustika dan Kak Haris Abdurrahman. Halo Kak Yustika dan Kak Haris. Halo. Halo. Nah, gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Masih Alhamdulillah. sehat. Masih sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum kita iya Amel baik-baik aja sih, alhamdulillah. Seperti biasa, tetap semangat juga, tetap menjaga diri walaupun di rumah aja. Nah, sebelum kita ngalor ngidul nih Kak, aku mau kalian memperkenalkan diri kalian ke para pendengar kita nih. Oke, kenalin, gue Yustika Nura Zahra. Gue mahasiswa S1 Manajemen Untirta. Gue angkatan 2018, jadi gue sekarang semester 5. Untuk dari Kak Haris sendiri? Oke, perkenalin nama gue Haris Abdurrahman. Gue juga sama Yusi dari S1 Manajemen angkatan 2018 dan sekarang juga semester 5. Wah, sama-sama seangkatan ya Kak, pasti udah pada tahu banget nih, udah kenal secara personal banget nih. Nah, gue mau tanya dong, prestasi yang kalian raih selama kuliah di Untirta itu dan di jurusan manajemen ini apa ya Kak? Dari Bang Haris mungkin mau memulai? Boleh. Selama gue kuliah ini, alhamdulillah sih prestasi gue, kalau gue sendiri di bidang olahraga ya, di non-akademik, gue juga sempat bawa nama Untirta di pertandingan antar kampus dan pertandingan daerah lainnya, taekwondo. Wah, keren banget. Nah, untuk Kak Yustika? Kalau gue sendiri, gue waktu itu pas semester 2 atau semester 1 ya? Semester 2, gue ikut kedutaan. Dan alhamdulillah gue mendapatkan duta beauty, Fakultas Ekonomi Bisnis di tahun 2018. Wah, keren banget. Bisa dilihat dari prestasi yang kalian raih itu, tentunya kalian sangat memperhatikan tentang lifestyle yang ada di kehidupan. Nah, kalian tetap dan kalian masing-masing melakukan atau menerapkan lifestyle itu dengan caranya tersendiri, yaitu bisa saya lihat dari Kak Haris ini lebih memperhatikan di bidang kebugarannya juga dan penampilannya, dan dari Kak Yustika ini melakukan lifestyle ini lebih cenderung di dunia kecantikan ya Kak? Iya, nah, betul banget.
Nah, oke. Kita lanjut aja nih ke pembahasan yang pertama, yaitu menurut Kak Yustika, apa sih arti dari pola hidup sehat itu sendiri? Kalau buat gue sih, pola hidup sehat itu lo selalu masih bisa makan enak, masih bisa bangun dengan keadaan yang sehat, bugar, dengan keadaan yang nyaman, dan lo juga masih bisa nikmatin sekitar lo tuh sesuai dengan yang lo inginkan. Dan pola sehat itu sebenarnya lebih ke mindset, gimana cara mindset lo tuh lebih mikir, nggak cuma mikirin, oh gue harus makan makanan yang lebih ke sayuran, atau gue harus makan yang lebih ke buah-buahan, dan itu terus-menerus. Menurut gue sendiri nggak kayak gitu, karena buat gue tetap bisa makan enak, contohnya kayak makan junk food gitu, tapi tetap pada porsi atau kadar secukupnya, dan gue juga menyeimbangin dengan olahraga, nggak harus olahraga yang berat, kayak harus ke gym atau bagaimana, kan sekarang juga lagi COVID kan. Iya, betul. Dengan jalan-jalan di komplek atau lari-lari kecil itu juga udah cukup banget untuk saat ini. Yang penting kalian tuh berkeringat dan nggak harus melakukan aktivitas yang terlalu berat untuk bisa melakukan pola hidup sehat. Menurut gue sih kayak gitu. Wah, setuju banget sih. Jadi kita nggak harus melakukan apa yang orang-orang lakukan, kayak misalkan harus makan ini nih, harus makan yang sehat-sehat atau sayuran untuk mensehatkan tubuh kita. Tapi tentunya kita juga harus menyeimbangkan antara yang satu bidang dengan bidang yang lainnya ya, Kak. Begitu ya, Kak? Iya, setuju banget. Nah, dari Kak Hari sendiri, gimana nih pandangan Kakak terhadap pola hidup sehat itu gimana sih, Kak? Kalau menurut pandangan gue ya, kalau pola hidup sehat menurut gue sih yang pastinya harus sehat jasmani dan rohani. Jadi nggak cuman tubuh lu aja yang sehat, tapi akal dan pikiran lu juga harus sehat sih, kayak mental. Jadi nggak cuman ke tubuh aja, cuman kebugaran segala macam. Hati, pikiran juga menurut gue juga salah satunya buat kita jadi pola hidup sehat. Terus ya pola hidup sehat sih menurut gue lebih ke rutinitas ya, gimana lu ngejalanin sehari-hari lu, pola makan lu, pola istirahat lu, segala macem. Itu sih menurut gue. Betul-betul. Jadi intinya kalau misalkan kita udah menerapkan pola hidup sehat, tentunya kita lebih semangat ya dalam menjalankan aktivitas itu, karena kita merasa tubuh kita itu sehat dan ada perasaan bahagia kalau kita menjalankan sesuatu. Nah, dari yang kalian jabarkan tentang pengertian pola hidup sehat itu, apakah menurut kalian, apakah kalian sudah menjalani pola hidup sehat? Dari gue kali ya. Kalau gue sih alhamdulillah, walaupun kadang masih ada melencengnya, kayak gue melewati minggu tanpa olahraga yang sama sekali gitu, tapi gue benar-benar mikirin kayak oke, gue harus bikin goals di minggu depannya tuh gue yang biasanya seminggu gue olahraga 3 kali, gue lebihin kayak bisa seminggu jadi 5 kali. Terus juga kalau misalkan gue ada cheating, makan makanan yang berlebihan, kayak makan junk food, bisa lebih dari biasanya, itu minggu depannya pasti gue cut abis-abisan, kayak bener-bener nggak makan si junk food itu sama sekali. Jadi itu bener-bener kayak tergantung sama mungkin diri kita sendiri kali ya, kita gimana menjadikan diri kita tuh kayak lo bakal mau di lifestyle yang sehat atau mau sesuka lo kayak gitu, dan itu bakal ngaruh banget sih sama kesehatan, apalagi kayak sekarang bener-bener jarang keluar rumah kan. Iya, benar-benar. Nah, jadi walaupun kita jarang keluar rumah, kita juga harus tetap memperhatikan kesehatan kita ya, Kak. Apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, kita harus memperhatikan itu semua. Dan memang setiap orang itu punya caranya sendiri dalam menjalankan pola hidup sehat mereka, tapi yang sama itu yaitu komitmen yang dimiliki setiap orang. Jadi komitmen itu merupakan
hal utama ya Kak dalam menjalankan pola hidup sehat. Karena kalau kita nggak komitmen dalam menjalankan hidup sehat ya pasti acak-acakan dan tentunya manfaat yang kita terima juga tidak optimal gitu ya Kak. Benar. Benar-benar. Nah, untuk Kak Haris nih, Kak Haris kan atlet taekwondo ya, pastinya penampilan dan juga kebugaran atau porsi tubuh kakak itu harus diperhatikan oleh Kak Haris ya. Nah, bagaimana Kak Haris itu merawat dirinya terutama dalam penampilan? Bagaimana Kak Haris merawat diri Kak Haris terutama dalam penampilan? Oh, kalau dalam penampilan ya, kalau gue sih, gue juga orangnya salah satu orang yang suka ngerawat diri ya. Maksud gue juga kok pakai kayak skincare segala macem, gue cuci muka, terus gue pakai serum, gue pakai moisturizer, gue juga merhatiin juga rambut gue, maksudnya pakai vitamin rambut segala macem. Bagus. Ada lagi Kak? Kalau gue udah nerapin apa belum ya, kalau dari sisi olahraga, kalau gue sih setiap minggunya pasti punya target. Misalnya kayak gue harus lari, misalnya seminggu ini harus dapat 10 kilo gitu, 10 kilometer minimal segitu ya. Maupun itu setiap pagi atau setiap sore, yang penting gue ada target. Dan ya ini aja sih latihan ringan di rumah, karena sekarang lagi kondisinya COVID gini ya, latihan mandiri aja di rumah. Yang penting kita ada target aja yang buat jaga kesehatan badan kita. Nah, ada nggak sih kayak faktor pendukung? Sorry. Ya nggak apa-apa, kedengeran kok, cukup jelas. Nah, di Kak Haris itu ada nggak sih kayak semacam support system yang Kak Haris miliki di rumah ataupun di luar rumah yang membantu Kak Haris itu untuk selalu menerapkan atau menjalankan pola hidup sehat? Kalau gue sih, gue sendiri punya tim ya. Gue punya tim taekwondo, terus teman-teman gue juga rata-rata juga atlet yang masih aktif. Jadi ya salah satunya gue juga kedorong jadinya buat olahraga. Dan terus gue juga punya pelatih yang ngasih gue tugas harian buat latihan. Walaupun kita nggak ketemu langsung, tapi kita bisa via Zoom atau enggak berbentuk video. Jadi gue kedorong sama lingkungan gue, teman-teman gue, pelatih gue, yang buat gue tetap terus olahraga. Jadi menurut kita sangat perlu banget ya dia adanya support system kayak begitu, karena itu sangat membantu kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Karena apabila orang-orang yang di sekitar kita itu mendukung kita dalam melakukan sesuatu, tentunya kita akan melakukan sesuatu tersebut dengan bahagia, dengan ikhlas, dan juga tentunya apabila kita meraih hasil dari pekerjaan tersebut, orang-orang di sekitar kita juga dapat merasakan bahagia juga ya Kak. Nah, ya, benar untuk banget, ya betul. Nah, untuk Kak Yustika nih aku mau nanya lagi, bagaimana kakak merawat kecantikan kakak sendiri? Kan berdasarkan informasi tadi bahwa Kak Yustika itu memperoleh gelar Duta Beauty Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2018. Nah, gimana sih rahasia kakak dalam merawat kecantikan kakak sendiri ataupun tentang penampilan diri kakak? Kalau buat gue pribadi, buat jaga penampilan, kecantikan kayak gitu, nggak beda jauh sih sama Bang Harit sebenarnya. Apalagi perempuan ya, step skincare itu pasti lebih banyak banget. Mungkin harus cowok ya cuma, iya betul banget. Yang cowok mungkin cuma cleanser, terus toner, serum, udah. Tapi kalau cewek masih banyak tingkatan-tingkatannya kan. Masih banyak step-stepnya. Nah, mungkin kalau gue sih karena sekarang lagi pandemi juga ya, lagi banyak waktu di rumah.
Jadi gue kayak lebih sering maskeran gitu sih di rumah, pakai masker-masker yang ada, yang gak harus gue beli, bisa gue bikin sendiri juga. Biasanya gue pakai masker Wah, oatmeal yang gue bikin sendiri. Ini wah salah satu ternyata tips nih. Kak Yustika ini sangat produktif ya Kak di rumah. Alhamdulillah Karena ada kesibukan. iya benar banget. Nanti kalau misalkan kita keluar atau kita aktivitas udah seperti normal lagi, kita harus ada perubahan dong. Mungkin kulit kita jadi Iya, glowing atau iya betul betul. itu sih kan. Jadi istilahnya kita apa ya, investasi ya Kak. Nah, betul banget. Ini tuh Iya. karena kita dikasih, apalagi sekarang udah hampir 10 bulan ya, atau udah menginjak 10 bulan, Betul sekarang betul banget. kita di masa pandemi ini. Hmm. Jadi gue sering banget sih maskeran kayak gitu, terus pakai skincare yang teratur, kayak jangan mikir, gue nggak keluar, gue bisa lewat, bisa skip skincare gue. Enggak, karena skincare itu dipakai kalian yang Iya, ngerasain nyamannya, kalian yang ngerasain betul efeknya, betul. jadi gitu sih kalau gue. Nah, eh, yang aku tahu ya berdasarkan orang-orang di lingkungan aku nih, cewek-ceweknya ada aja yang ngeluh pas stay di rumah aja dan setiap keluar pakai masker itu mereka jerawatan atau ada yang namanya maskne. Zaman sekarang tuh ada istilahnya maskne atau mask plus acne. Nah, Kak Yustika sendiri pernah ngalamin nggak sih Kak semenjak pandemi ini dan sering pakai masker keluar rumah itu sering mengalami breakout atau apapun itu enggak? Gue sendiri sih belum ngerasain, tapi karena ngedenger dari cerita teman-teman yang udah pernah, Ya. itu tuh emang bener ada dan bener Memang masker banyak. tuh bisa banget menyebabkan Iya, jerawat. iya. Lagi populer banget kayaknya istilah maskne itu. Karena ya kita juga ngerasa ya kalau misalkan pakai masker tuh bagian setengah wajah tuh pasti lembab, panas karena Iya, betul. ngap gitu kan, yang harusnya kita dapat udara tapi ini malah tertutup kayak gitu. Apalagi kalau misalkan Iya, betul. kita sering kegiatan di luar, itu masker juga harus kalian ganti kalau pemakaiannya udah 3-4 jam. Nah, kebanyakan orang-orang yang udah aktivitas lama di luar tuh lupa buat ganti maskernya, ya kan? Udah terlarut dalam kesibukan di luar sepertinya, Kak. Iya, udah lupa, udah nggak mikirin kayak, Iya. udahlah yang penting gue udah pakai masker kayak gitu. Betul. Nah, alhamdulillah ya Kak Yustika tinggal ngalamin hal serupa karena memang hal tersebut sangat mengganggu banget menurut aku. Dan ternyata Kak Yustika ini orangnya sangat memperhatikan dan merawat diri Kak Yustika dengan telaten. Dan memang sangat menerapkan pola hidup sehatnya. Nah, dari kakak-kakak ini, ada tips and trick nggak sih untuk pendengar podcast kita tentang merawat diri atau pola hidup sehat? Dari Kak Haris mungkin? Boleh. Dari gua dulu ya. Paling Iya. mungkin di sini yang banyak denger teman-teman dari mahasiswa juga. Jadi gua sih cuman mau ngasih saran ya tentang pola hidup sehat. Jadi ya kalian nih sebelum kuliah ya, kalau kita nanti udah kuliah offline gitu, sebelum kuliah kalian usahain kalau ada MK pagi, banyak nih soalnya teman-teman gue kayak yang berangkat kuliah langsung aja gitu karena udah kesiangan. Baiknya menurut gue kalian sebelum kuliah ya sarapan dulu minimal. Kalau mau berangkat kalian sarapan dulu sebelum kuliah karena buat energi kita seharian juga itu nantinya. Iya, betul. Karena juga berpengaruh kan. Terus ya paling yang simpel-simpel aja, banyakin minum air putih. Terus sama teman-teman mahasiswa pasti sering banget yang namanya begadang, ngerjain tugas, segala macam. Kalian juga harus pikirin itu. Mahasiswa banget kayaknya itu ya, Kak. Pasti banyak banget kan. Iya, banyak banget yang begadang. Nah, kalian harus atur sendiri gitu.
dan cari tahu gimana sih pola tidur yang baik itu dan rentan waktunya tuh berapa jam. Kalau menurut gue sih 6-8 jam itu udah cukup. Cukup ya. Dan juga bukan cuman itu baru cukup menurut gue buat lu bisa sampai ke pola tidur yang baik, terus juga kualitas tidurnya. Dan ya kembali lagi yang gue bilang tadi di awal, ya sebisa mungkin lu sehat jasmani dan rohani. Ya sebelum tidur jangan pikir macem-macem yang aneh-aneh. Iya. Kurang-kurangin Intinya malah deh. nggak jadi tidur ya Kak. Iya, jadi nantinya ya kasihan juga badan lu udah dipakai seharian capek, waktunya istirahat tapi lu gantian gitu, pikiran juga dipakai kan, otak tuh segala macam juga dipakai, nanti kasihan ke badan gitu. Itu aja sih menurut gua. Oke. Pasarannya benar-benar sangat informatif banget nih Kak Haris. Nah untuk Kak Yustika, apakah ada sarannya Kak untuk para pendengar ini tentang merawat diri ataupun pola hidup sehatnya? Kalau dari gue pribadi, buat teman-teman yang ngedengar podcast ini, kalian pokoknya harus tetap bahagia, utamain kebahagiaan diri kalian, walaupun lagi pandemi kayak gini, kalian mungkin ada yang punya usaha dan bisnisnya lagi menurun, atau mungkin kalian struggle sama kuliah online yang banyak banget tugasnya, tapi please banget, biarpun caranya hal kecil yang bisa bikin kalian bahagia itu disyukurin, dan benar-benar kalian tuh harus nggak lo doang gitu yang punya masalah atau yang struggle sama situasi sekarang tuh, karena semua juga ngerasain. Dan kalau untuk penampilan sih pokoknya tetap sadar kita tuh kita yang punya diri kita sendiri, kita yang tahu apa yang baik buat diri kita. Jadi jangan sampai kita ngelupain hal yang biasa kita lakuin sebelumnya cuma karena pandemi ini, atau mungkin buat perempuan nih yang biasanya kan suka banget dandan kalau misalkan keluar, tapi karena sekarang udah harus kayak di rumah aja, mengurangi main nongkrong sama teman-teman, jangan jadi halangan, jangan jadi penghalang. Kalau misalkan dandan bikin kalian bahagia, kalian mau post foto di IG, terus kalian dandan, itu gak apa-apa, gak apa-apa banget. Terus setelahnya kalian hapus. Yang penting kebahagiaan tuh tetap harus ada pokoknya di tiap diri kalian. Itu sih dari gue. Keren-keren. Jadi intinya kita harus bahagia dan love ourselves dulu ya Kak, sebelum melakukan yang lainnya. Jadi kebahagiaan itu penting banget, karena kalau misalkan kita nggak bahagia ya, kita melakukan sesuatu ataupun menerapkan pola hidup sehat juga nggak bakal ikhlas 100% gitu kan, nggak bakal nggak bakal maksimal deh gitu kalau misalkan kita yang nggak bahagia dan kita yang nggak ikhlas melakukannya gitu. Bener banget. Ya, nah dari ngalor ngidul kita kali ini sangat banyak banget nih Kak informasi yang dapat kita ambil, kayak misalkan pola hidup sehat itu memang sangat perlu dilakukan, karena apalagi di keadaan seperti ini, yaitu pandemi COVID-19 itu kan tentunya kita harus menjaga pola makan kita, menjaga kesehatan kita agar kita tidak terinfeksi oleh COVID-19 juga. Nah, pola hidup yang sehat itu yang penting adalah kebugaran jasmani dan rohaninya, dan juga arti dari pola hidup sehat ini nggak melulu tentang kita harus makan sayuran, kita harus nge-gym atau melakukan olahraga yang berat, tapi intinya kita harus melakukan sesuatu dengan porsinya masing-masing dan seimbang. Dengan begitu kita dapat memperoleh manfaat yang maksimal, dan juga yang penting dalam menerapkan pola hidup sehat itu yaitu adalah komitmen dan target yang harus kita putuskan terlebih dahulu. Nah, pola hidup sehat ini dapat kita lakukan dari hal-hal terkecil nih teman-teman. Kayak misalnya jangan skip sarapan dan jangan begadang terus-menerus, karena memang itu merupakan salah satu
kegiatan yang tidak baik, yang dapat berdampak buruk juga untuk kesehatan kita. Misalkan kita nggak sarapan sendiri kan bisa dibilang sumber energi untuk kita aktivitas seharian. Jadi sarapan itu penting banget ya Kak untuk dilakukan, dan juga minum air putih yang banyak, dan jangan overthinking juga, karena overthinking nggak baik, karena sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Apalagi yang namanya overthinking ya nggak baik banget, karena takutnya overthinkingnya terkait masalah atau pikiran yang negatif. Nah itu jauh-jauh deh, jangan sampai kita lakukan itu. Dan yang penting adalah bahagia nih teman-teman. Kita harus merasa bahagia dengan keadaan kita ataupun keadaan sekitar kita. Kita harus tetap bahagia dan bersyukur. Dengan begitu kita dapat menjalankan aktivitas-aktivitas kita dengan maksimal dan ikhlas. Nah gitu. Nah nggak sadar ya kakak-kakak, kita udah nyampe di penghujung obrolan. Terima kasih banget. Amel sangat beruntung nih dapat narasumber seperti Kak Yustika dan Kak Haris, karena dalam penyampaian informasinya sangat ekspresif dan juga sangat sangat luas gitu informasi yang kita dapat. Nah, semoga Kak Yustika dan Kak Haris tetap sehat selalu, tetap semangat, dan tetap semangat dalam meraih prestasi yang lainnya. Sampai jumpa di Ngalor Ngidul lainnya ya Kak. Semoga nanti kalian jadi narasumber lagi nih di segmen Ngalor Ngidul selanjutnya. Karena seru banget nih dari tadi ngobrolnya. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Kirain ini masih awal banget loh. Udah selesai aja ya. Udah Kak, udah waktu kita ternyata udah mau habis. Nanti kayaknya aku bakal rekomendasiin lagi nih Kak Yustika dan Kak Haris menjadi narasumber di podcast kami. Nah, buat para pendengar, makasih juga ya udah diundang. Iya, makasih Kak Haris dan Kak Yustika. Ya, terima kasih juga Mel. Sama-sama. Nah, buat para pendengar podcast kami, jangan lupa untuk selalu pantengin terus podcast kami, karena seperti yang sudah gue bilang tadi, kalau podcast ini tuh segmennya nggak cuma ngalor ngidul aja nih teman-teman, tapi ada juga yang namanya Chit Chat Managers.